Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ori Lelitasari. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi tentang teks eksplanasi. Sebelum masuk ke materi, silahkan disiapkan dulu catatan dan pulpennya. Kalian diharapkan untuk meringkas atau mencatat hal-hal penting yang saya jelaskan. Kita masuk yang pertama, yaitu pengertian dari teks eksplanasi, yaitu yang menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, budaya, pengetahuan, dan lain sebagainya ya, serta sebab dan akibat peristiwa itu terjadi. Nah, yang dimaksud dengan fenomena alam apa? Kalau fenomena alam itu masuk ke banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, itu termasuk ke fenomena alam. Kalau fenomena sosial, ada terjadinya demo, demonstrasi antar warga, adanya pengangguran. Nah, kemudian kalau fenomena budaya itu misal orang Pekalongan terkenal dengan batiknya. Nah, kita carilah di situ fakta-fakta yang terlahir dari fenomena-fenomena tersebut. Kemudian muncullah pertanyaan, apa kegunaan dari teks eksplanasi ini? Untuk mengetahui sebuah informasi. Nah, kalau seandainya tidak ada teks eksplanasi, mungkin pemikirannya kita seperti orang zaman dahulu, tidak berkembang. Dulu di zamannya saya pernah bertanya ke nenek saya, waktu kecil saya melihat sebuah pelangi. Nah, saya nanya, itu kenapa terjadinya pelangi? Nenek saya jawab, kalau pelangi itu terjadi karena ada bidadari yang lagi mandi di kali atau mandi di sungai. Nah, ternyata bukan hanya saya atau nenek saya aja yang menjawab seperti itu. Ternyata saya omongin ke teman-teman saya, ternyata benar, neneknya juga mengatakan seperti itu. Kalau ada pelangi berarti ada bidadari yang lagi mandi di kali atau di sungai. Nah, kalau seandainya kita pakai pemikiran seperti itu, maka ilmu-ilmu ilmiah yang sekarang ada, mungkin dari dulu juga ada, tidak terpakai lagi. Contohnya apa? Ya pelangi itu. Pelangi terjadi karena apa? Karena ada pembiasan cahaya, yang cahaya matahari ini memantul ke air tetesan-tetesan hujan. Makanya pelangi itu muncul setiap selesai hujan. Makanya pelangi muncul karena ada pembiasan cahaya matahari ke tetesan-tetesan air tersebut, air hujan tersebut ya. Nah, kalau seandainya kita tidak mempelajari ilmiah, tidak mencari tahu kenapa pelangi itu terjadi, mungkin kita akan terbawa arus dengan pemikiran-pemikiran orang zaman dahulu ya. Makanya teks eksplanasi ini sangat penting agar kita tidak terbawa arus dengan info-info yang bukan fakta. Makanya di bahasa Indonesia mengajarkan bagaimana sih cara membuat teks eksplanasi yang baik dan benar yang bisa diambil manfaatnya oleh orang banyak. Nah, di sini akan kita pelajari. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri dari teks eksplanasi ya. Yang pertama yaitu memiliki struktur. Yang pernah sudah saya jelaskan, setiap teks itu memiliki struktur. Nanti akan kita jelaskan lagi apa strukturnya. Yang kedua yaitu ada fakta. Karena kita ingin menjelaskan sesuai dengan apa yang ada, maka harus sesuai dengan fakta. Jadi tidak banyak orang yang terjebak dalam berita bohong. Nah, kemudian yang ketiga yaitu faktual, berisi informasi yang bersifat ilmiah. Nah, faktual ini maksudnya apa? Misal contoh tadi kita pakai pelangi ya. Nah, di dalam penjelasan pelangi itu pasti ada kata-kata ilmiah atau bukti-bukti ilmiah yang dijelaskan di dalam. Contohnya apa? Ada pembiasan cahaya. Nah, itu nanti akan dijelaskan di teks eksplanasi.
Yang keempat yaitu informatif. Informatif berarti memberikan informasi kepada pembaca, tetapi tidak membujuk atau mempengaruhi pembaca. Kalian hanya sekedar memberikan informasi kepada orang ya, jangan mengajak orang lain. Yang terakhir yaitu menggunakan penanda urutan. Ya, yang penanda urutan yang biasa ya. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya ada struktur. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum sama dengan struktur sebelumnya, yaitu pembuka. Pernyataan umum ini adalah yang dibahas adalah topik atau materi yang ingin disampaikan pada teks tersebut. Penjelasan yang pertama itu apa? Jadi kalau seandainya kita membahas tentang pelangi tadi, dijelaskan dulu pelangi itu apa. Kemudian yang kedua yaitu urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat di sini akan dituliskan bagaimana dan mengapa sebuah fenomena itu terjadi dan dampak di kehidupan itu seperti apa. Bagaimana sih awalnya kok bisa ada pelangi? Apa saja yang dibutuhkan agar bisa terjadi pelangi yang sebagus itu? Nah, di sini di urutan sebab akibat akan dibahas tentang apa penyebab dan dampak dari pelangi tersebut. Struktur yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi ini adalah kesimpulan mengenai topik yang dijelaskan ya. Kalau untuk kesimpulan ini pasti sudah paham semua, tidak usah dijelaskan lagi. Kemudian kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu fokus pada hal-hal umum. Contoh, kemarin sore terjadi pelangi di daerah Jakarta Pusat pada jam 16.00. Nah, tapi yang kita bahas pada teks eksplanasi bukan pelangi yang muncul di Jakarta Pusat, tetapi yang kita bahas adalah pelangi secara umum. Nah, kalau kita bahas tentang pelangi di Jakarta Pusat kemarin terjadi, itu kita membahas secara khusus. Kemudian contoh yang lain, pernah terjadi tsunami di Aceh. Yang kita bahas bukan tsunami di Acehnya, tetapi tsunami secara garis besarnya atau secara umumnya. Yang kedua yaitu ada konjungsi waktu atau temporal dan konjungsi kausalitas. Konjungsi waktu ini contohnya sesudah, kemudian, lalu, dan seterusnya. Konjungsi kausalitas oleh karena itu, oleh sebab itu, karena, dan seterusnya. Kalau untuk konjungsi atau kata penghubung ini kalian bisa lihat di catatan ataupun di buku paket. Tidak usah saya jelaskan di sini ya. Yang ketiga yaitu istilah ilmiah. Di dalam teks eksplanasi mungkin kebanyakan memakai istilah-istilah ilmiah. Seperti yang tadi saya contohkan, pelangi terjadi karena ada pembiasan cahaya. Nah, istilah ilmiahnya yang mana? Ada kata pembiasan di sana. Kemudian yang keempat ada kata benda. Kalau kata benda sudah dari SMP dibahas dan di kelas 10 juga pernah kita bahas, jadi tidak usah saya jelaskan lagi. Yang terakhir ada langkah-langkah membuat teks. Langkah-langkah membuat teks eksplanasi yang pertama yaitu kita tentukan dulu temanya. Apa yang mau kita tulis? Temanya dulu kita tentukan. Yang kedua yaitu menentukan tujuan. Tujuan dari kita membuat teks itu apa? Setelah menemukan tema dan tujuannya, kita mengumpulkan data. Data-data apa saja yang diperlukan, yang kita dapatkan, kemudian selanjutnya membuat kerangka, dan seterusnya mengembangkan kerangka, dan kemudian yang terakhir menyunting teks. Ya, itulah langkah-langkah dalam membuat teks eksplanasi. Sekian pembahasan dari saya, mudah-mudahan dapat kalian ambil ilmunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.